bangun Kak. Aku yang masih memejamkan mata kala itu tiba-tiba mendengar sebuah suara yang entah dari mana asalnya. Sebuah suara yang tampak tidak asing di telingaku. Kak Raka, bangun Kak. Ayo makan malam dulu Kak. Bapak itu sudah nyiapin makan malam buat kita Kak. Mendengarkan hal itu, aku pun merasa terganggu akan tidurku. Meskipun masih mengantuk, namun aku berusaha untuk membuka mataku untuk mengetahui siapa yang telah membangunkanku. Dan pada saat itu, terlihatlah seseorang anak gadis yang masih belia kini berada tepat di dekatku. Ya, dia adalah Nina, adikku yang masih bersekolah di SMP. Dengan tersenyum kecil, dia terus mengguncang-guncangkan tubuhku dan memintaku untuk ikut makan malam bersama dirinya dan juga bapak yang sudah menunggu di ruang tengah. Iya nah, kamu duluan saja ke sana. Nanti kakak menyusul ke meja makan, jawabku yang masih pusing karena dibangunkan oleh adikku sendiri. Nina hanya tersenyum kepadaku. Dia tidak menjawab atas perkataan yang aku lontarkan kepadanya. Dia hanya mengangguk dan kemudian berlari ke arah pintu kamar dan menghilang seketika ketika dirinya sudah keluar kamar. Aku yang awalnya duduk di atas kasur, kini berdiri dan berjalan keluar dari dalam kamarku. Kamar yang sudah aku tempati dari aku kecil hingga saat ini. Sebuah kamar yang terletak paling ujung di rumah ini. Tak lama setelah aku berjalan, kala itu aku melihat sebuah meja makan kecil berada di ruang tengah. Bersamaan dengan makanan-makanan yang ada di meja, makanan-makanan itu pun terlihat sangat menggugah selera. Di salah satu kursi di meja tersebut, kala itu terlihat pula seseorang tengah duduk dengan kacamata sembari membaca koran. Ia terlihat sangat serius ketika membaca koran tersebut, dan terlihat pula dari depan sebuah berita mencengangkan. Ya, sebuah berita yang menceritakan tentang sebuah kebakaran hebat sehingga menjadi headline di berita saat itu. Sedangkan di sebelahnya, kala itu ada Nina yang tengah sibuk dengan HP yang ia pegang. Ia terlihat sangat serius mendengarkan sesuatu dengan kedua headset yang ia tempelkan di telinganya. Raka, ayo cepet duduk nak, ucapnya sembari mempersilahkanku untuk duduk di atas kursi yang berada di sebelahnya. Ia pun kemudian melambai-lambaikan tangannya seperti memintaku untuk duduk bersamanya. Kamu itu kalau tidur jangan terlalu sore. Jadi kan ketika makan malam kamu harus dibangunin seperti ini. Ya sudah, ayo makan. Bapak udah masakin makanan buat kalian. Raka, Nina, ayo buruan makan, ucapnya sembari mempersilahkan kami berdua untuk segera makan malam. Dan pada akhirnya kami bertiga pun makan malam bersama, sebuah tradisi yang selalu dilakukan oleh keluargaku. Makan bersama dalam satu meja sembari membicarakan hal-hal yang sudah terjadi di hari itu. Sebuah kebersamaan yang bisa mengikat mereka agar menjadi lebih erat untuk sebuah keluarga. Oh iya, kalau sudah beres makan, tolong buangin sampah-sampah yang ada di bawah wastafel ya. Soalnya besok tukang sampahnya mau datang. Dan jangan lupa dibuang juga sampah-sampah para penghuni kontrakan yang ada di depan itu, ucap bapak sembari menunjuk sampah yang sedikit menumpuk di dapur. Aku hanya mengangguk dan tak lama setelah aku makan, kemudian membereskan semua piring dan juga gelas kotor yang berada di meja makan. Aku pun mengambil sampah yang ada di sana untuk aku buang keluar. Ya, rumahku ini memang sedikit agak unik karena selain ada rumahku, ada juga dua bangunan lain yang disulap menjadi sebuah kontrakan yang memanjang dan saling berhadapan satu sama lain di depan rumahku. Kontrakan itu sengaja dibangun oleh kedua orang tuaku untuk bekal masa depanku dan juga Nina. Bapak berencana membagi kontrakan dengan total 10 pintu itu ketika dirinya sudah meninggal kelak. Sehingga apabila aku dan juga Nina berdua tidak bekerja pun, aku masih bisa mempunyai penghasilan dari para penghuni kontrakan yang mengontrak di sana. Bapak dan juga almarhum ibu memang terkenal akan kerja kerasnya.
Ya, apalagi ibu, kala itu ketika beliau masih hidup, beliau terus berusaha keras untuk menyekolahkanku dan juga Nina. Akan tetapi, beliau harus meregang nyawa karena penyakit yang telah lama dideritanya. Sedangkan bapak yang merupakan chef di hotel berbintang kini memilih untuk membangun dua kontrakan ini agar beliau bisa lebih banyak menyempatkan waktu bersama kedua anaknya. Dari kecil sampai sekarang, paling males kalau buang sampah-sampah malam-malam gini. Ucapku sembari sedikit menggerutu ketika aku harus membuang sampah. Aku yang sering menghabiskan diri di dalam kamar dan larut akan buku-buku pengetahuan yang sering aku baca. Merasa malas apabila harus berinteraksi dengan dunia luar. Rumahku yang paling belakang membuatku harus berjalan melewati beberapa rumah kontrakan yang memanjang dengan lampu 5 watt yang berwarna kuning yang redup dari atas pintu kontrakan yang harus aku lewati. Apalagi karena bapak membebaskan penghuninya untuk tinggal di sana, sehingga aku sendiri bisa melihat banyak sekali orang-orang dengan background berbeda yang tinggal di kontrakan itu. Dan aku sangat malas sekali apabila bertemu dengan mereka. Pintu nomor 10 kala itu dihuni oleh sepasang suami istri yang belum mempunyai seorang anak. Sehingga ketika usianya sudah mulai tua, mereka pun masih hidup berdua di kontrakan itu. Pintu nomor 9 diisi oleh preman pasar. Aku sering kali melihat ia sedang duduk dan merokok di salah satu kursi di dalam kontrakannya. Meskipun wajahnya menyeramkan, tapi ia menghormati aku, Nina, dan juga bapak selaku pemilik kontrakan. Sedangkan pintu nomor 8 diisi oleh seseorang wanita yang berprofesi sebagai penghibur di salah satu klub malam, sehingga ruangannya tampak kosong dengan beberapa foto dirinya yang terpampang di setiap sudut kamarnya. Pintu nomor 7 hingga kedua diisi oleh sebuah keluarga kecil yang salah satu dari mereka bekerja di pabrik dan pusat perbelanjaan yang ada di dekat rumahku. Sedangkan pintu nomor 1 kala itu diisi oleh anak-anak kecil gelandangan yang patungan untuk menyewa satu petak kontrakan untuk mereka tinggal dan juga tidur. Aku pun melangkahkan kakiku secara perlahan melewati pintu-pintu kontrakan tersebut dengan sebuah kresek sampah yang aku bawa. Akan tetapi kali ini ada sesuatu yang tampak berbeda. Aku merasakan hawa dingin yang menusuk ketika aku berjalan melewati kontrakan itu. Tidak seperti biasanya. Beberapa tubuhku menggigil kedinginan ketika aku melangkah ke arah tempat sampah yang ada di depan kontrakan itu. Bahkan hal aneh yang kurasakan semakin menjadi-jadi ketika lampu depan kontrakan yang menyala di depan rumah tiba-tiba saja mati dan menyala dengan sendirinya. Dan itu terjadi tepat ketika aku melangkahkan kaki. Ada apa ini? Kenapa perasaanku tidak enak begini? Gumamku seorang diri. Aku pun benar-benar merasakan hawa yang mencekam ketika aku melewati kontrakan ini. Sehingga aku pun akhirnya mempercepat langkahku agar aku segera sampai di depan tempat sampah yang ada di pinggir jalan. Tak lama kemudian, aku pun akhirnya sampai di sebuah tempat sampah yang biasa digunakan oleh keluargaku dan juga para penghuni kontrakan. Sampah-sampah yang menumpuk pun terlihat bersamaan dengan banyaknya serangga yang menggerubungi sampah-sampah itu. Malam yang gelap dengan cahaya lampu jalan yang menyala di atasnya membuatku semakin waspada karena ketika aku sedang berdiri di sana, suasana terasa begitu sepi. Jalan raya yang seharusnya ramai kini mendadak hening. Tidak ada satupun kendaraan yang melintas malam itu. Bahkan tubuhku kala itu merasakan seperti sesuatu yang tidak beres. Karena jantungku tiba-tiba mendadak berdetak dengan kencang, nafasku pun terasa sangat berat. Tidak hanya itu, tubuhku pun kala itu mengeluarkan keringat dingin yang membanjiri baju yang aku kenakan. Apalagi bau busuk sampah yang harusnya tercium kini tidak terasa olehku. Malah kala itu aku mencium bau yang berbeda, bau wangi yang tiba-tiba muncul entah dari mana asalnya. Seperti angin tipis yang berhembus secara perlahan ke arahku dengan bau wewangen yang membuatku semakin ketakutan.
Akan tetapi, bau wangi itu semakin lama terasa semakin menyengat. Bahkan dengan jelas kala itu aku bisa merasakan bau dari wewangen ini karena salah satu penghuni kontrakan seringkali memakai bau ini di dalam kontrakannya. Namun entah mengapa, tiba-tiba saja kala itu aku merasa ketakutan. Seperti ada sebuah perasaan berbeda ketika aku mencium bau ini. Aku pun langsung waspada. Tubuhku pun kala itu masih berdiri di sana, tiba-tiba merasa kaku dan tidak bisa bergerak. Apalagi ketika wangi itu terasa semakin tercium oleh hidungku. Dan tiba-tiba saja kala itu aku dikejutkan oleh sebuah suara yang terdengar seperti sedang memanggil-manggil namaku dari arah belakang. Sebuah suara wanita yang tepat berada di belakangku. Kak Raka, Kak. Suara itu memanggilku dengan nada sangat pelan, bersamaan dengan wangi melati yang masih tercium olehku. Jujur, aku ketakutan ketika mendengar hal itu. Aku takut ada sesuatu yang mengerikan di sana. Tubuhku ini sepertinya tidak bisa berkompromi dengan pikiranku lagi. Karena setelah aku mendengar suara itu, secara perlahan aku pun merasakan tubuhku seperti berbalik ke asal suara yang berada di belakangku. Dan ketika aku berbalik badan, aku tidak menemukan apapun di sana. Yang ada hanyalah sebuah gerbang kecil yang merupakan pintu masuk ke dalam kontrakan dan juga rumahku. Aku pun yang ketakutan kala itu langsung menghela nafas panjang. Karena apa yang aku takutkan sepertinya tidak terjadi. Bahkan aku langsung mengusap-ngusap dadaku karena tidak ada siapapun di sana. Meskipun sepertinya rasa lega itu hanya sesaat. Karena tiba-tiba saja kala itu aku kembali mendengar sebuah suara yang sama seperti yang aku dengar tadi. Dan kali ini suara itu terdengar tepat berada di telingaku sebelah kiri. Kak Raka. Sontak aku langsung memalingkan wajahku ke arah kiri. Dan betapa terkejutnya aku kala itu ketika aku melihat ada yang berdiri tepat di sampingku. Ya, sesosok wanita berambut panjang yang tertunduk sehingga aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Wanita itu memakai baju berwarna merah dengan rok selutut berwarna hitam dan sepatu hak tinggi berwarna merah yang ia kenakan di kedua kakinya. Ya, aku tahu wanita itu. Wanita yang tampaknya tidak asing. Dia adalah wanita penghuni kontrakan nomor 8. Yang mungkin saja kala itu ia baru saja pulang dari pekerjaannya. Kenapa ia tertunduk di depanku? Dan kenapa bau melati yang aku cium semakin kuat ketika wanita ini muncul? Araka, mohon maaf. Bulan ini aku tidak bisa bayar kontrakan, Kak. Dan tiba-tiba saja kala itu wajah yang tertunduk itu secara perlahan-lahan ia angkat. Sehingga wajahnya yang awalnya tidak terlihat dengan jelas, perlahan-lahan aku pun dengan jelas bisa melihat wajahnya. Akan tetapi aku benar-benar tercengang ketika aku melihat wajahnya dari dekat. Wajahnya itu terlihat hancur. Wajahnya menghitam dengan banyaknya kulit yang terkelupas di sekitar wajahnya. Mulutnya yang tampak menghitam masih terlihat berusaha untuk berbicara pada saat itu. Giginya yang menghitam dengan lidah yang sudah tidak berbentuk lagi membuatku kala itu benar-benar ketakutan setengah mati ketika aku melihatnya. Aku belum mendapatkan pelanggan, jadi mohon maaf, aku belum bisa membayar kontrakannya. Dan tiba-tiba saja wanita itu tertawa setelah selesai berkata seperti itu. Dan hal itu pun membuat rasa takutku semakin memuncak sehingga aku pun langsung berlari meninggalkan dirinya yang masih berdiri di dekat tempat sampah yang ada di depan kontrakan. Bahkan sampah yang berada di dekatku aku tabrak karena aku ingin sekali menjauh dari wanita yang mengerikan itu. Akan tetapi teror yang muncul secara tiba-tiba ternyata belum usai. Karena kala itu aku melihat suasana kontrakan yang aku lewati tiba-tiba saja terasa berubah. Apa yang aku lihat di setiap pintu kontrakan yang terbuka dengan sendirinya membuatku semakin ketakutan. Kamar nomor 10
yang dihuni oleh sepasang suami istri yang tidak mempunyai anak kini terlihat menggantung dengan tali yang mengikat di leher mereka berdua. Mereka menggantung dengan tubuh yang hitam legam seperti terkena sesuatu yang membuat mereka mati secara bersamaan. Kamar nomor 9 yang dihuni oleh preman pasar kini mendadak berubah dengan penuh darah. Sebuah tangan yang putus terlihat tergeletak di dekat pintu kamar kontrakan dengan darah yang menempel di dinding. Bahkan tercium bau anyir dengan bau gosong di dalam kamar tersebut. Sedangkan kamar nomor 7 hingga 2 kala itu terlihat banyak sekali mayat yang sedang dikafani yang terbaring di dalam ruangan itu. Dan semuanya sedang dipersiapkan untuk proses pemakaman yang dikerjakan oleh anak-anak gelandangan yang berada di kamar nomor 1. Ibu, bapak, dan anak-anaknya terlihat terbujur kaku di dalam sana. Ada yang sedang dimandikan, ada yang sedang dikafani, ada juga yang sudah tertutup dengan kain jarik dan tinggal dimakamkan. Akan tetapi anak-anak gelandangan itu sepertinya tidak utuh. Sebagian tubuh mereka tidak berdaging, namun hanya tulang belulang dengan beberapa bagian tubuhnya. Mereka hanya melihatku yang sedang berlari melewati mereka dengan tatapan yang kosong. Lalu kepala mereka kembali berbalik dan mulai mengafani para mayat-mayat yang terbujur kaku di ruang nomor 7 hingga nomor 2. Aku pun benar-benar ketakutan. Kenapa semuanya berubah menjadi mengerikan? Aku terus mempercepat langkahku hingga tak lama kemudian aku pun sampai ke depan pintu rumah. Dan dengan tergesa-gesa aku akhirnya membuka pintu rumahku dan langsung masuk ke dalam rumah dengan kondisi tubuhku yang masih ketakutan setengah mati. Blak! Aku langsung menutup pintu setelah aku masuk. Tak lupa aku langsung menguncinya karena aku takut mereka mengejarku hingga ke dalam rumah. Jantungku berdetak dengan kencang. Nafasku terasa sangat berat ketika aku masuk ke dalam rumah. Aku benar-benar bingung. Aku tidak tahu kenapa hal mengerikan itu terjadi di kontrakan. Apa yang menyebabkan mereka berubah menjadi mengerikan? Aku hanya berdiri di dekat pintu rumah. Tubuhku sengaja aku senderkan ke arah pintu agar mereka tidak masuk ke dalam rumah. Akan tetapi, sepertinya aku merasakan bahwa teror itu tidak berhenti di sini. Karena kala itu aku melihat pemandangan rumahku kini benar-benar terasa berbeda. Rumahku kala itu tiba-tiba penuh akan asap dengan bau gosong di seluruh rumah. Bau itu tercium dengan sangat jelas oleh hidungku, seperti ada sesuatu yang terbakar di rumah ini. Dan benar saja, ketika aku melangkahkan kaki secara perlahan untuk masuk lebih dalam, tiba-tiba saja kala itu aku melihat sesuatu yang menyala. Sebuah nyala kecil dari titik-titik api dari segala sisi rumah yang sedang membakar sesuatu. Semakin lama, api itu semakin besar. Dari arah dapur, dari arah kamar mandi, dari arah kamar bapak, bahkan dari arah kamar Nina. Astagfirullah, api! Pak, bapak, Nina, kalian di mana? Cepat keluar, kebakaran! Di tengah-tengah kepanikan itu, aku tiba-tiba kala itu mendengar suara. Sebuah suara dari dalam api yang menyala semakin besar di depan mataku. Raka, Raka, sini duduk Raka. Tiba-tiba di tengah kobaran api tersebut, aku melihat dua orang yang duduk di meja makan yang diselimuti api. Mereka berdua duduk dengan tubuhnya yang terbakar hebat, sehingga aku bisa melihat kulitnya yang menghitam karena kobaran api yang ada di sekitarnya. Raka, sini duduk. Kita duduk bersama-sama di sini. Aku benar-benar tidak percaya atas apa yang aku lihat. Itu adalah bapak dengan tubuhnya yang terbakar oleh api sehingga tubuhnya menghitam. Di sebelahnya itu adalah Nina yang menatapku dengan senyumannya yang mengerikan. Aku benar-benar tidak percaya. Ada apa ini? Kenapa semuanya jadi seperti ini? Aku benar-benar ingin berlari kembali keluar. Akan tetapi tubuhku masih belum bisa bergerak sama sekali. Bahkan api itu kini secara perlahan-lahan mulai menjalar ke tubuhku. Aku merasakan panas secara perlahan bersamaan dengan suara bapak yang terus-menerus memanggil diriku dengan kondisi tubuhnya yang terbakar habis. Raka, sini Raka.
gabung sama kita. Aku pun hanya bisa menggelengkan kepalaku di saat api itu terus menjalar dan membakar habis seluruh rumah. Kedua tanganku seketika menutupi wajahku. Aku benar-benar ketakutan. Aku takut dengan apa yang terjadi kepada mereka. Hingga akhirnya aku pun berteriak sekencang-kencangnya. Aku takut, aku bingung, aku gelisah. Sehingga hal ini yang bisa aku lakukan, berteriak hingga aku pasrah akan keadaan. Jantungku pun berdetak dengan kencang bersamaan dengan kedua mataku yang kala itu tiba-tiba saja terbuka. Hah, di mana aku? Pikirku, dan tiba-tiba aku kini berada di dalam sebuah ruangan yang sangat asing dan tubuhku kini terbaring lemas tidak berdaya. Rasa panas dari api yang menyambar secara perlahan saat itu masih terasa olehku. Bahkan ketika aku melihat tubuhku sendiri, kala itu aku melihat seluruh tubuhku penuh dengan perban. Seperti ada sesuatu yang telah terjadi kepadaku. Aku masih merasa pusing dan juga bingung atas apa yang telah terjadi. Satu-satunya yang aku tahu bahwa aku kini terbaring di atas ranjang rumah sakit dengan luka bakar yang memenuhi tubuhku. Aku sendirian di dalam ruangan ini. Satu-satunya yang menemaniku hanyalah sebuah televisi yang menyala dengan sebuah berita yang mengejutkan di sana. Sebuah kebakaran hebat yang membakar satu rumah dan juga kontrakan, menewaskan sebagian besar penghuni yang ada di sana. Sebuah kebakaran yang masih diselidiki penyebabnya dan hanya menyisakan satu orang yang selamat dalam kondisi kritis. Aku benar-benar tercengang ketika aku melihat berita itu, karena aku dengan sangat jelas melihat bahwa itu adalah rumahku dan dua kontrakan yang ada di depannya. Jadi bau gosong, wajah mereka yang menghitam, itu karena mereka meninggal dalam kebakaran itu. Dan aku, dari semuanya hanya aku yang selamat. Nina, bapak, juga penghuni kontrakan yang lain meninggal semua. Astaghfirullahaladzim. Jadi mimpi yang kurasakan tadi adalah jiwa-jiwa yang sudah meninggal di sana. Aku pun baru tersadarkan sekarang, dan semua yang aku alami tadi hanyalah bermimpi. Sebuah mimpi yang mengerikan dan gambaran atas mereka yang meninggal dari kebakaran di tempatku itu. Akan tetapi ketika aku memikirkan hal itu, tiba-tiba saja kala itu aku dikejutkan oleh sesuatu yang berbisik dari telinga sebelah kiriku. Kata siapa itu mimpi, Kak Raka? Memang semua itu jiwa kita semua kok, yang ingin mengajak kakak ke dunia kita sekarang. Namun rupanya Kak Raka lebih memilih untuk melanjutkan hidup. Meskipun mungkin Kak Raka akan hidup dalam kecacatan seumur hidup, Kak. Mendengarkan hal itu, Raka benar-benar terkejut karena yang ia alami bukanlah mimpi, melainkan sebuah kenyataan yang ia alami di bawah alam sadar ketika Raka dalam keadaan kritis. Namun, apalah daya, Raka hanya satu-satunya yang selamat dalam insiden kebakaran itu. Bapak, Nina, dan juga semua penghuni kontrakan pun telah tiada. Dan setelah kejadian itu, Raka benar-benar menjalani kehidupannya hanya seorang diri dengan keadaan cacat di sekujur tubuh yang dipenuhi dengan luka bakar. Ya, sekian cerita kali ini. Semoga cerita kali ini bisa menghibur, bisa menemani waktu istirahat teman-teman dimanapun berada, dan tentunya yang kami harapkan bisa bermanfaat. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita, dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan semoga yang sedang sakit diberi kesembuhan, yang sedang mengalami kesulitan semoga diberi kelancaran dalam segala hal. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya Tony mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Bye, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.